Halo para pecinta bebas ongkir, kembali lagi di channel HL21 Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Predator, yang berkisah tentang sebuah tim elit yang ditugaskan untuk menyelamatkan Sandra dari sekelompok gerilyawan. Namun mereka tak menyadari adanya makhluk luar angkasa yang malah memburu tim elit tersebut. Permainan petak umpet pun dimulai dengan berburu satu sama lain. Bagaimanakah nasib para elit? Apakah ada yang selamat di antara mereka? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat antariksa sedang terbang di dekat bumi dan melepaskan suatu objek yang memasuki atmosfer bumi. Pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat Mayor Alan Dutch dan tim penyelamat militer elit lainnya ditugasi oleh komandan mereka untuk menyelamatkan beberapa sandera. Sebab 18 jam yang lalu telah dilaporkan bahwa helikopter yang membawa pejabat penting dan ajudannya dari suatu negara dinyatakan hilang. Mereka telah mendeteksi titik keberadaannya. Sepertinya mereka tersesat atau ditahan oleh para gerilyawan. Dillon, seorang marinir yang kini memiliki jabatan di kantor, menyarankan agar Alan dan timnya untuk menjalankan misi berbahaya ini, karena mereka adalah regu penyelamat terbaik. 18 hours ago, we lost a chopper carrying. We pick up their trail at the chopper, run them down, grab those hostages. We need the best. That's why you're here. Go on. Dengan rasa optimis serta jam terbang yang tinggi, mereka pun berangkat dan dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Akhirnya mereka masuk ke pedalaman hutan untuk mulai menjalankan misi tersebut. Di awal pencarian, mereka menemukan serpihan helikopter yang diduga jatuh akibat diserang pasukan gerilya. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan mayat di sekitar lokasi jatuhnya helikopter. Billy, yang ahli dalam melacak, menemukan mayat manusia yang digantung terbalik di atas pohon dalam keadaan dikuliti. Holy Mother of God. Mac, cut him down. Mereka masih menduga bahwa kekejaman ini adalah ulah para pasukan gerilya. Mereka menyisir area, mencari markas gerilya, dan mulai melakukan penyerangan. Dengan kemampuan perang yang dimiliki, disertai dilengkapi senjata yang mumpuni, mereka menghancurkan markas itu beserta seluruh militan, kecuali seorang wanita bernama Anna. Sementara anggota lainnya sedang sibuk menuntaskan musuh mereka, Dillon justru tampak sibuk mencari sesuatu di atas tumpukan kertas. Melihat Dillon seperti itu, Alan menunjukkan sebuah kertas yang dicari-cari oleh Dillon dari tadi. Yang kelihatannya itu adalah sebuah dokumen yang amat penting. Saat itu juga, Alan mendesak Dillon untuk mengakui apa sebenarnya tujuan dari misi ini. Yang ternyata, misi ini bukan seperti apa yang diberitahukannya sebelumnya, melainkan Dillon sengaja mengarang cerita agar Alan beserta anak buahnya mau datang ke area berbahaya ini demi mencari dokumen berharga untuk kepentingan pribadinya. The cabinet minister, the whole business. Got us in here to do. So cooked up a story and dropped the 6 of us in a meat grinder. You used to be somebody I could trust. Karena sudah tidak ada lagi kepentingan di situ, lantas mereka mencari cara untuk segera keluar dari area itu. Billy tiba-tiba memiliki firasat tidak baik. Dia merasakan seperti ada kehadiran suatu sosok sedang mengikuti mereka. Meskipun demikian, dia terus menuntun jalan. Namun Alan menyadari bahwa Billy sepertinya sedang ketakutan dan belakangan ini dia sedikit bertingkah aneh. Lalu Alan menanyakan apa yang sedang terjadi dengannya. Lalu Billy mengatakan bahwa dia melihat sesuatu di pepohonan yang tak jauh dari posisi mereka saat ini. Namun Alan tak melihat apapun di sana. There's something in those trees. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba saja Anna kabur dan pengejaran pun terjadi. Namun mereka tak luput dari pantauan sosok makhluk tak kasat mata tersebut. Saat Hawkins berhasil menangkap Anna, tiba-tiba predator itu menyerangnya hingga tewas lalu membawa mayatnya memasuki semak-semak. Tak
lama kemudian, yang lainnya tiba di situ dan mendapati Anna yang sudah berlumuran darah di wajahnya. Kemudian Poncho memeriksa ke dalam semak-semak dan melihat organ dalam Hawkins sudah bersarkan di tanah. Akan tetapi, tubuhnya tidak ada di situ. Lantas mereka menanyakan Anna apa yang sudah terjadi. Lalu Anna mengatakan bahwa hutan itu mendadak hidup dan membawa tubuh Hawkins. Namun mereka tak percaya begitu saja dan menyangka bahwa gerilyawanlah yang telah melakukan ini. Akan tetapi, Alan justru menduga hal lain. Sebab radio dan senjata milik Hawkins masih ada di situ dan ditambah fakta bahwa Anna dibiarkan hidup-hidup. Why didn't they take his radio or his weapon? I want Hawkins' body found. 50 meters, let's go. Mereka pun kembali menyusuri area untuk menemukan mayat Hawkins. Namun tiba-tiba, predator itu menyerang Blaine hingga tewas. Mac sempat melihat makhluk itu, namun tak jelas. Kemudian menembaki ke arah semak-semak, lalu disusul yang lainnya hingga tempat itu rata. The wounds all fused, cauterized. No powder burns. No shrapnel. Setelah selesai, mereka tak menemukan jasad maupun darah. Alan pun semakin penasaran dengan apa yang sedang mengintai mereka. Lantas dia memerintahkan Mac untuk memasang semua ranjau yang mereka bawa. Sebelum beranjak pergi, tanpa sengaja Anna melihat cairan berwarna hijau di atas dedaunan. Dan itu adalah darah predator tersebut. No bodies. We hit nothing. Defensive position above that ridge. Setelah Mac memasang ranjau sesuai dengan perintah Alan, kemudian dia memberi penghormatan terakhirnya kepada sahabatnya. Di sisi lain, untuk pertama kalinya, sang predator menampakkan diri, dan dia sedang terluka akibat serangan brutal yang diterimanya. Tetapi bukanlah darah merah, melainkan darah hijau yang bercahaya. Sang predator gemar berburu manusia untuk kesenangan. Mac tampak semakin sering termenung semenjak kematian sahabatnya itu. Dia mengatakan tak mengetahui siapa yang menyerang mereka, tapi dia sempat melihat mata makhluk itu lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Meskipun dia telah menembaki sebanyak 200 peluru dari jarak yang sangat dekat. Dan jika itu adalah seorang manusia, tentu pastilah akan tewas. Namun makhluk itu nyatanya masih bisa bertahan hidup dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat bersamaan, Billy juga merasakan saat ini dia sangat ketakutan. Padahal dari dulu dia tidak pernah takut terhadap apapun. Namun kali ini berbeda, sebab dia melihat dari kejauhan bahwa ada sesuatu di luar sana sedang menunggu mereka, dan itu bukan manusia. There's something out there waiting for us, and it ain't no man. We're all gonna die. Saat malam tiba, giliran Mac bertugas untuk berjaga-jaga. Ia masih saja meratapi kepergian sahabatnya itu. Namun tiba-tiba sesuatu menyerangnya, dan ternyata itu adalah seekor babi hutan yang sangat besar, dan yang lainnya pun bergegas menyusulnya. Saat mereka kembali, ternyata kantong mayat yang berisikan Blaine telah hilang bertepatan saat mereka semua menyusul Mac. Ternyata ini adalah cara si predator untuk mengalihkan perhatian mereka, agar predator itu bisa mengambil kantong mayat tersebut. Took it right out from under our noses. Keesok paginya, mereka memasang perangkap dengan memanfaatkan apa yang tersedia di hutan. Kali ini, Anna tidak lagi diikat, melainkan dia dilibatkan untuk melawan predator itu. Saat selesai, mereka bersembunyi sembari menunggu. Setelah sekian lama menunggu dan tak mendapati tanda-tanda apapun, Alan pun bergerak maju mendekati perangkat itu dengan hati-hati. Dan tiba-tiba, ya, sesuatu masuk dalam perangkap itu membawanya hingga ke atas. Dan ternyata itu adalah sang predator yang mereka cari. Namun sialnya, predator itu berhasil meloloskan diri dengan mudah menghancurkan perangkap itu. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, mereka dapat menyaksikan makhluk seperti apa yang sedang mengintai mereka.
Tak ingin kehilangan predator itu begitu saja, lantas Mac mengejar kemanapun predator itu pergi. Sementara yang lainnya menolong Pancho yang sebelumnya terkena benturan kayu besar. Dillon menyusul Mac, mereka berdua melihat dari kejauhan. Predator itu sedang bertengger di sebuah batang pohon. Lantas mereka berpencar mendekatinya. Namun naas bagi Mac, di tengah perjalanannya, predator itu mengetahui keberadaannya. Dan Mac melihat ada 3 titik cahaya merah menyinari tangannya hingga bergerak menuju kepalanya. Tak lama kemudian, Dillon mendapati bahwa Mac sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat itu juga, predator itu muncul lagi dan langsung menyerang Dillon. Tim Alan yang merupakan tim unggulan dibuat tak berdaya. Satu persatu anggotanya tim dijagal dengan sangat sadis. Mereka tidak mampu mengalahkan sang predator dengan menggunakan kekuatan fisik atau senjata api terkuat sekalipun. Mungkin karena sudah putus asa, Billy mempersilahkan yang lainnya melanjutkan perjalanan, sementara dirinya ingin melawan predator itu sendirian. Billy! Tak lama kemudian predator itu tiba menyerang mereka, yang mana Alan yang terkena tembakan berusaha mengalihkan perhatian predator itu, sementara Anna diminta untuk melarikan diri menunggu helikopter di luar sana. Untung dia masih bisa selamat, namun tubuhnya dipenuhi oleh lumpur. Tiba-tiba, predator itu muncul dari permukaan air. Dia mencoba mendeteksi keberadaan Alan di sekitar itu dan tak menemukan apapun. Alan yang sedang dilumuri lumpur itu pun menyadari bahwa predator itu tidak akan bisa mendeteksinya ketika tubuhnya dilumuri oleh lumpur. He couldn't see me. Sadar bahwa dia tidak akan mampu melawan secara fisik, dia pun memasang perangkap. Dia kembali melumuri badannya dengan lumpur, lalu mencoba memancing datangnya predator itu. Sang predator merespon, namun tak disadarinya. Tiba-tiba saja predator itu sudah berada di belakangnya. Alan kemudian bersembunyi di balik sebuah batang pohon. Kemudian predator itu muncul kembali, berdiri tepat di atasnya. Selepas predator itu menjauh darinya, Alan kembali menyerang dan tepat sasaran. Dia mendapati jejak darah hijau predator yang sepertinya predator itu sedang terluka dan masuk ke dalam sebuah gua. Lalu dia pun melemparkan sebuah peledak ke dalam. Alhasil, predator itu muncul kembali lalu membalas menyerang Alan. Saat dia terjun ke dalam air, lumpur yang ada di badannya pun hilang. Hingga pada akhirnya, predator itu pun berhasil menangkapnya. Kini predator itu menyiksa Alan, lalu membuka penutup wajahnya, karena kini teknologi yang dimilikinya tidak lagi berfungsi. Sehingga mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Namun Alan sepertinya tidak berdaya melawan predator itu yang sangat kuat. Meskipun Alan berupaya memukulnya, namun tak mempan. Lalu Alan mencoba memancing predator itu agar memasuki perangkapnya. Akan tetapi, predator itu menyadari jebakan yang ada di depannya. Come on! Do it now! Kill me! Akan tetapi Alan tidak habis akal. Dia melepaskan perangkap yang satunya lagi, yang merupakan sebuah batang pohon yang sangat besar, sehingga berhasil menimpa predator itu. Meskipun demikian, predator itu masih bisa tertawa dan mengaktifkan bom yang ada pada dirinya. Menyadari hal itu, Alan pun berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari ledakan itu. What the hell are you? Pada akhirnya, hanya Alan seorang diri yang selamat. Dan tak lama kemudian, helikopter bantuan pun datang untuk menjemputnya. Tamat.
Dan berakhirlah alur cerita film Predator ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!